Lebih dari 260 orang meninggal di seluruh kepulauan Indonesia. Dari data tersebut, kok bisa banyak kasus penderita demam berdarah di Indonesia dan apa saja yang harus dilakukan untuk menanggulangi demam berdarah tersebut? Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Dengue adalah virus yang ditularkan oleh nyamuk yang umum terjadi pada daerah iklim tropis. Penyakit DBD dapat memunculkan gejala yang variatif. Beberapa orang yang terinfeksi menunjukkan gejala yang sangat ringan atau tidak terlihat. Namun, ada juga gejala yang berat dan membutuhkan penanganan yang serius. Nah, dalam kasus yang parah, kematian dapat terjadi. Beberapa gejala DBD sebagai berikut. Yang pertama ada demam tinggi lebih dari 40 derajat Celcius, sakit kepala, kemudian sakit sendi, sakit otot, sakit tulang, sakit belakang mata, kemudian tidak nafsu makan, mual muntah, kelenjar getah bening bengkak, kemudian ruam, kerusakan pembuluh darah dan kelenjar getah bening, dan pendarahan hidung, gusi, atau di bawah kulit. Hingga saat ini belum ada pengobatan atau vaksinasi tertentu untuk mengatasi kasus ini, karena demam dengue tidak dapat diobati oleh antibiotik semata. Tubuh penderita DBD harus mempunyai imunitas yang kuat agar dapat membunuh virus tersebut. Perawatan yang dapat dilakukan untuk meringankan gejala yang diderita oleh penyakit DBD yaitu banyak minum cairan agar terhindar dari dehidrasi, kemudian istirahat yang cukup, mengkonsumsi obat penurun panas sesuai resep dokter. Menurut Departemen Kesehatan, wabah demam berdarah banyak memakan korban. Dari itu faktor yang menyebabkan terjadinya banyak korban di Indonesia yang pertama Indonesia berada di iklim tropis. Kemudian yang kedua, cuaca yang ada di Indonesia tidak menentu yang menyebabkan banyaknya genangan air hangat yang dapat memicu terkumpulnya jentik-jentik nyamuk. Dari sudut pandang ekologi, wabah DBD di Indonesia merupakan hubungan simbiosis parasitisme antara virus, nyamuk, dan manusia. Berikut mekanisme nyamuk melakukan simbiosis parasitisme pada manusia. Untuk menanggulangi wabah DBD di Indonesia, kita harus memutus rantai perkembangbiakan vektor penyebab DBD. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu ada yang pertama, menguras tempat penampungan air secara rutin, menutup penampungan air yang terbuka, mendaur ulang sampah. Kemudian, yang kedua ada cara AC atau kipas angin akan menyebarkan aroma tubuh, membuat nyamuk kebingungan saat mengincar tubuh kita. Maka dari itu, jika mempunyai AC, lebih baik dinyalakan. Selanjutnya, cara yang ketiga yaitu pakai pakaian yang tertutup, terutama saat berada di luar ruangan. Selanjutnya, cara yang keempat, menggunakan obat nyamuk atau pengusir nyamuk. Kita bisa memelihara tanaman alami yang mampu mengusir nyamuk. Dan yang paling terpenting yaitu menjaga daya tahan tubuh. Caranya yaitu selalu mengkonsumsi sayur, istirahat yang cukup, tak lupa juga selalu makan buah yang mengandung vitamin C, seperti jeruk dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, yang paling penting juga kita harus menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan tempat kita tinggal, karena nyamuk suka dengan tempat yang kotor dan lembab.